Saya ulang lagi ya. Pada pertemuan yang lalu, kita membahas secara umum bahwa keinginan harus Ini dikelola. Pak Riksanya ke mute ya. Oh, ya. Oh ya ya, mohon maaf. Ya. Pada pertemuan yang lalu, kita membahas secara umum bahwa keinginan harus dikelola. Jika tidak, maka keinginan bisa menghambat iman dan merusak akhlak. Allah memberi kita keinginan sebagai bekal agar kita dengan dorongan dari dalam bisa mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Kemudian kita memanfaatkan kehidupan itu untuk berbakti kepada Allah dalam rangka mencari ridhonya Allah. Kita membedakan antara dua macam keinginan, yaitu yang pertama keinginan terhadap kebutuhan hidup dan kesehatan, serta keinginan terhadap kebutuhan untuk melaksanakan tugas-tugas dari Allah yang biasanya kita sebut yang wajib dan yang sunnah. Sedangkan macam yang kedua adalah keinginan terhadap kesenangan yang kita sebut sebagai hawa nafsu. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang perlunya kita waspada dalam memanfaatkan keinginan kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kita perlu waspada? Karena di dalam keinginan kita itu sendiri sudah ada potensi untuk penyimpangan atau bahkan bisa menjadi liar bila kita tidak mengelolanya dengan baik. Ditambah lagi ada bahaya yang datang dari luar, yaitu yang bisa memanfaatkan kelemahan di dalam diri kita, di dalam keinginan itu. Jadi kita mesti waspada karena di dalam keinginan kita sendiri itu sudah ada potensi untuk menyimpang, ditambah kalau ada bahaya yang dari luar, maka akan ketemu antara bahaya dari luar dan dari dalam, dan itu akan lebih berbahaya bagi kita. Bahaya yang dari luar atau external danger yang selalu mengintai dan ingin memanfaatkan kelemahan dari dalam di dalam diri kita sendiri yang internal tadi adalah setan. Setan dari luar bisa mempengaruhi pola pikir kita sehingga kita bisa berperilaku yang menyimpang. Perilaku yang menyimpang ini seringkali bisa menyebabkan kita berada dalam keadaan bahaya yang tentu bisa mengganggu kebahagiaan kita, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Dan pintu masuk bagi setan yang paling mudah diterobos adalah keinginan kita itu. Karena itu, mari kita membahas topik kita hari ini, hati-hati dengan keinginan kita, karena setan bisa masuk ke dalam pola pikir kita melalui keinginan tadi. Pertama-tama kita bahas dulu siapa yang disebut setan. Setan itu julukan bagi iblis dan yang mengikuti jejak iblis. Apa itu jejak iblis? Jejaknya dia sombong dan membangkang. Jejak sombong dan membangkang ini bisa kita ambil dari surat Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud atau hormat kepada Adam, maka semua pada sujud kecuali iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud? Aba wastakbar. Dia membangkang dan sombong. Wa kana minal kafirin, dan karena itu dia menjadi kafir atau ingkar kepada Allah. Iblis karena dendam, karena dia membangkang tadi kemudian dikeluarkan dari surga, maka muncul rasa dendam terhadap Nabi Adam. Karena dendamnya itu lalu iblis ingin menyesatkan Adam dan seluruh anak cucunya. Dia berkomitmen untuk menyesatkan seluruh anak cucu Adam.
Bisa kita kutip dari surat Al-Hijr ayat 39. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Jadi ini komitmen setan yang selalu mereka tepati komitmen itu. Oleh karena itu kita harus selalu waspada. Ya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah bahwa kata-kata iblis tadi kan la uzayyinana lahum fil ard. Dia akan membuat yang berbahaya-bahaya itu menjadi kelihatannya indah, kelihatannya menyenangkan, sehingga orang menjadi tergiur. Padahal di situ ada bahaya. Ya. Jadi kadang-kadang sesuatu kelihatannya itu menyenangkan, tetapi di situ ada ketidaksenangan, yaitu ancamannya masuk neraka. Ini berarti bahwa setan adalah musuh kita, karena ia ingin mencelakakan kita dengan cara merayu dan mendorong kita melakukan kesalahan, yang kemudian karena kesalahan itu kita menjadi layak disiksa di neraka. Maka kita harus waspada, jangan sampai kita mudah ditipu oleh setan. Dan karena setan adalah musuh kita, kita mesti mengakui itu bahwa setan itu musuh kita, dan kita memperlakukannya sebagai musuh kita. Jangan sampai terjadi bahwa setan itu sebenarnya memusuhi kita, tapi kita bersahabat dengan setan. Nah, itu kita rugi, salah strategi. Allah sendiri berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sesungguhnya setan itu terhadap kamu itu musuh. Oleh karena itu perlakukanlah setan itu sebagai musuh. Karena setan itu selalu mengajak-ajak kelompoknya agar kelompoknya itu menjadi penghuni neraka sa'ir. Ya. Lalu bagaimana cara setan menggoda kita? Setan menggoda kita itu tidak dengan secara fisik, geret-geret kita untuk melakukan kejahatan. Tidak. Setan itu hanya berbisik saja. Ya. Setan itu menggoda dengan berbisik untuk mempengaruhi pola hidup kita. Yang kalau pola hidup kita itu, pola pikir kita, kalau pola pikir kita sudah menyimpang, nanti akibatnya perilaku kita bisa menyimpang. Kok bisa setan itu mempengaruhi pola pikir kita? Setan itu, tadi kan saya bilang julukan. Julukan siapa saja yang sombong dan suka membangkang, itu setan. Nah, siapa mereka? Bisa berupa manusia, bisa berupa jin. Dan pekerjaan mereka itu berbisik. Nah, kita juga memakai kata berbisik. Kok pejabat itu ngomongnya begitu sih? Siapa pembisiknya? Nah, siapa pembisiknya? Nah, pembisik itu bisa berupa manusia, bisa berupa jin. Seperti yang disebut oleh Allah di surat terakhir dari Al-Quran dan ayat terakhir. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yaitu yang suka berbisik di hati atau di pikiran manusia berupa jin dan manusia. Dan tadi saya katakan bahwa mereka bisa berbisik berupa manusia. Kalau berupa manusia ya jelas berbisiknya itu dengan cara percakapan sehari-hari. Ya, percakapan sehari-hari kalau dia itu mempengaruhi kita, biasanya kalau seseorang mempengaruhi orang lain, itu omongannya dengan berbisik-bisik. Dan seringkali kita itu lebih mendapatkan bisikan itu efektif kalau makin pelan suaranya. Kita perhatikan dua orang yang sedang jatuh cinta, kalau bicara kan lebih suka berbisik-bisik, tidak ngomong keras-keras. Itu karena menunjukkan keakraban. Dan keakraban itu mudah sekali membuat seseorang dipengaruhi. Ya, jadi kata-kata dipilih Allah, yuwaswis.
berbisik, bersuara pelan. Nah, padahal pesan yang disampaikan oleh setan itu biasanya jahat. Tapi dia bergaya menasehati. Jadi ini kita mesti hati-hati karena mungkin nadanya halus, kata-katanya bagus. Terus bahkan dia bisa mengatakan aku menasehati kamu. Tapi sebenarnya kita kalau waspada, kita bisa menangkap, wah ini berbahaya ini. Seperti bisikan setan, iblis terhadap Nabi Adam dan Ibu Hawa. Bisa kita baca di surat Al-A'raf ayat 20 dan 21. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Iblis tahu bahwa Nabi Adam dan istrinya tidak boleh makan dari pohon itu. Tapi lalu iblis membohongi dia dengan mengatakan Tuhanmu itu melarang kamu makan ini itu hanya karena jangan sampai kamu berubah menjadi malaikat dan jangan sampai kamu menjadi kekal tinggal di surga. Jadi kalau kamu kepingin kekal atau menjadi malaikat, makan saja. Nah, wa qasamahuma inni lakuma minan nasihin. Dan setan itu bersumpah, sesungguhnya aku betul-betul menasehati kamu. Nah, jadi sebenarnya maksudnya jahat, tapi dia itu meyakinkan kepada Nabi Adam bahwa dia itu menasehati yang baik. Nah, jadi kita mesti waspada kalau ada ajakan-ajakan, kita mesti punya tolok ukur di dalam diri kita sendiri. Ini boleh dilakukan, yang itu tidak boleh. Kalau kita tidak punya tolok ukur, nanti kita akan mudah mengikuti rayuan orang. Ya. Nah, pintu masuk yang paling mudah dimasuki setan untuk menggoda kita adalah keinginan kita. Keinginan kita menjadi pintu masuk setan. Coba kita perhatikan surat 52 ayat 22. Ini para nabi dan rasul pun itu digoda oleh setan dan menggodanya melalui keinginan. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asyaitanu fi umniyatihi fayansakhullahu ma yulqi asyaitanu thumma yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan melalui keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dari ayat tersebut, kita ketahui bahwa Nabi pun digoda oleh setan. Menggodanya melalui keinginan mereka. Untungnya para nabi dan para rasul itu karena keimanan yang kuat dan tingkat ketakwaan yang tinggi, mereka dilindungi oleh Allah dan mereka bisa terhindar dari pengaruh setan. Maka sudah sepatutnya, sudah sepantasnya kita yang bukan nabi ekstra hati-hati. Karena keimanan yang masih lemah ini atau belum kuat ini dan tingkat ketakwaan yang masih rendah itu akan lebih rentan terhadap godaan setan. Lalu siapa yang mudah terlena sehingga mau mengikuti ajakan setan? Sebelum kita menjawab itu, kita coba perhatikan kalau kita punya keinginan kita itu meskipun keinginan baik akan mudah sekali dimasuki oleh godaan setan. Misalnya, kita ingin makan yang sehat. Makanan yang sehat itu yang memenuhi 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehat, 5 sempurna itu kalau dimakan enak semua. Buah kita makan enak. Susu kita minum enak.
protein enak. Dan yang banyak mengandung proteinnya itu biasanya lebih lezat. Nah, ketika kita ingin makan udang misalnya, udang itu banyak proteinnya, lalu kita makan karena enak, lalu terus kita kepingin tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Nah, tambah lagi itu kalau melebihi porsinya, itu sudah menjadi mubadzir, menghambur-hamburkan. Dan makan berlebih-lebihan itu sudah haram. Jadi, betapa gampang setan menggoda kita melalui keinginan. Ketika kita ingin makan protein yang cukup, terus kemudian kebanyakan. Coba keinginan yang bagus. Aku ingin khusyuk di dalam sholat. Lalu terus kita mempelajari berbagai cara supaya kita bisa khusyuk sholat. Alhamdulillah ketika kita sholat, Allahu Akbar, terus kita membaca Fatihah dan seterusnya, kita merasa khusyuk dengan tenang. Lalu orang yang sholat di sebelah kita itu bergerak-gerak. Misalnya setiap gerakan terus dia membenahi bajunya, membenahi sarungnya, atau membenahi serbannya. Lalu kita yang sudah berusaha khusyuk tadi, dalam hati, orang itu sholatnya tidak khusyuk. Kita kepengen khusyuk, kenapa peduli sama orang lain yang lagi begitu? Akhirnya menjadi tidak khusyuk juga. Jadi kita ingin yang khusyuk pun, itu godaan setan itu akan dekat sekali. Misalnya, kita ceramah, ngisi pengajian, isinya bagus, mengajarkan keimanan, bagus sekali. Lalu terus ada orang yang memuji, wah, Bapak tadi ceramahnya bagus sekali. Saya baru sekali ini mendengar ceramah seperti itu. Terus kepala kita menjadi gede, dada kita membusung. Siapa dulu dong? Nah, kena sudah, kena. Jadi hati-hati dengan keinginan kita. Keinginan kita itu adalah titik lemah yang mudah sekali dimasuki oleh setan untuk berbisik. Ya. Siapa yang mudah terlena sehingga mau mengikuti ajakan setan? Yang mudah dipengaruhi adalah orang yang di hatinya ada penyakit dan orang yang hatinya keras. Kalau bahasa Al-Quran, keras hati. Kalau bahasa Indonesia itu biasanya disebut keras kepala. Ya. Jadi kalau di Al-Quran disebut keras hati adalah orang yang keras kepala. Keras kepala tentu bukan yang tulangnya keras, tapi yang bandel. Ya. Jadi tadi ayat yang saya baca tadi, ayat surat Al-Hajj ayat 52, itu diikuti dengan ayat yang saya akan baca berikutnya ini. Liyaj'ala ma yulqis syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa innadh dhalimina lafi shiqaqin ba'id. Agar dia Allah maksudnya menjadikan apa yang dimasukkan oleh setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang keras hatinya. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh. Jadi setan memang pekerjaannya memang begitu. Kalau pekerjaannya begitu ya biarin aja. Kita melihat makhluk-makhluk lain yang kadang-kadang perannya itu kita nggak suka, tapi karena memang tugasnya seperti itu ya biarkan saja. Misalnya cicak, ada orang yang nggak suka cicak atau jijik atau bahkan ada yang takut, fobia yang tidak wajar itu, atau tidak suka karena dengan adanya cicak itu lalu lantai itu seringkali kotor, tapi dia punya peran makan nyamuk, makan serangga-serangga kecil dan sebagainya. Jadi
setiap makhluknya Allah itu punya peran, yang peran itu sebenarnya menguntungkan kita. Karena itu ya udah, biarkan, coba kita mesti waspada. Kalau kita tidak ingin ada cicak, kita atur supaya di rumah kita itu tidak mudah dimasuki oleh cicak, misalnya seperti itu. Setan, ya memang pekerjaannya memang menggoda. Terus gimana? Apa namanya, kita bunuh aja? Nggak usah, kita nggak bisa bunuh setan, kita nggak bisa lihat kok yang setan yang berupa jin. Biarin aja. Gunanya apa? Gunanya, kalau tidak ada godaan, kita itu seringkali kurang serius. Kita merasa tidak ada hambatan, tidak ada problem. Kalau kita melaksanakan suatu tugas, kemudian ada hambatan, kalau kita serius, maka usaha kita itu akan makin keras dalam melaksanakan tugas tadi. Tapi kalau itu pelaksanaannya gampang sekali, tidak ada hambatan, kita seringkali lengah. Coba kalau kita, contoh yang gampang, kalau kita lewat jalan tol sepi, Cipali misalnya, kemudian kita cenderung untuk lengah, kita ngebut, tahu-tahu terlalu cepat, terus bannya pecah, atau belok mendadak, kita nggak bisa menguasai setir dan sebagainya. Jadi kalau tidak ada hambatan itu kita mudah lengah. Tapi coba kalau di tempat yang banyak hambatan, ketika kita lewat jalan Tamrin atau Sudirman, jalannya macet begitu, justru macet semacam itu jarang terjadi kecelakaan. Karena dengan adanya hambatan-hambatan itu kita menjadi waspada. Jadi kalau ada setan, itu bagus supaya kita menjadi waspada. Kalau kita waspada, maka effort yang kita lakukan menjadi lebih kuat, lebih baik. Nah, ada cerita Bang Imat dari ITB, almarhum. Dia cerita, ada Bang Imat itu orang elektro, tetapi beliau juga mengajar agama di suatu kelas. Lalu ini ceritanya Bang Imat. Ya. Ada seorang mahasiswa yang bertanya, Bang, kenapa Allah membuat setan? Kenapa menciptakan setan? Gara-gara ada setan lalu kita bisa tersesat. Lalu Bang Imat tanya, kamu mahasiswa jurusan apa? Teknik mesin. Kenapa kamu tidak tahu teori gaya? Roda itu tidak bisa berjalan kalau tidak ada gesekan. Jadi roda itu akan berjalan dengan baik kalau ada gesekan. Kalau kita itu ingin bertakwa kepada Allah, ingin berbakti kepada Allah, kemudian ada godaan setan, itu gesekan. Gesekan itu membuat kita menjadi berjalan ke depan menuju Allah, menjadi lebih kuat usaha kita. Ya, jadi memang setan itu punya peran sendiri dan selalu ada. Ya, kalau kita ingin misalnya, wah ini di negara kita ini ada pejabat yang begini, yang begitu, yang korupsi lah dan sebagainya. Kapanpun akan selalu ada orang yang korupsi, orang yang jahat, itu selalu ada. Cuma kita melihat itu sebagai suatu tantangan, atau kita mengalah, atau kita tuh cengeng. Kita nggak boleh cengeng. Ya. Saya lanjutkan. Misalnya, yang mudah tergoda oleh rayuan setan antara lain adalah orang yang takut miskin. Ya, hati-hati kalau kita mempunyai rasa takut menjadi miskin, itu gampang sekali dimasuki oleh setan. Orang yang takut miskin biasanya keinginannya adalah ingin kaya, ingin cepat dapat duit. Nah, ketika kepingin kaya dan ingin cepat dapat duit, setan gampang sekali masuk. Ya. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 268, Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Setan itu menjanjikan kemiskinan, kefakiran. Di sini sebenarnya fakir bukan miskin ya. Fakir itu artinya
merasa butuh. Ya. Jadi asyaitonu ya'idukumul faqra, setan itu merayu-rayu kamu, menanamkan kepada kamu bahwa kamu butuh ini, butuh ini, butuh ini. Ya, kemarin kita bahas sebenarnya butuh dan keinginan itu ada keinginan terhadap kebutuhan, ada keinginan terhadap kesenangan. Tapi setan menanamkan, oh ini bukan kesenangan, ini kebutuhan. Wah, akhirnya menyimpang. Jadi setan itu selalu menanamkan bahwa kita itu butuh ini, butuh itu. Dengan kebutuhan itu, lalu mudah sekali kita dipengaruhi, wa ya'murukum bil fahsya, lalu setan menganjurkan kamu untuk berbuat jahat. Ya, karena miskin sekali, ya, saya ingat dulu waktu masih kuliah, ada teman yang seringkali mengulang-ulang omongannya, cita-citaku ingin jadi orang kaya. Karena dia memang miskin dan suatu saat merasa terpaksa menjual sepeda untuk makan. Gitu. Benar dia menjadi kaya. Tapi kayanya benar nggak? Nah, karena cita-citanya itu ingin kaya dengan cepat, maka begitu ada kesempatan langsung dimanfaatkan. Nah itu lalu korupsi lah atau memeras orang lah dan sebagainya. Memeras orang itu kadang-kadang misalnya sebenarnya untuk perizinan itu gratis, tapi kemudian minta uang jasa. Uang jasanya itu sudah ada dari gaji, tapi kok dia minta uang jasa. Lah yang dimintain juga begitu. Ngapain kamu ngasih? Oh, ya kan dia udah menolong saya. Jadi ini sudah salah dari dua pihak. Yang satu kepingin dapat duit banyak, yang satu merasa memang sudah ditolong. Nah, Allah menawarkan ampunan kalau kita itu hati-hati di dalam mengelola keinginan kita, maka Allah akan memberi ampunan kepada kita dan bahkan Allah akan memberi karunia-Nya. Karunia Allah itu seringkali tidak terduga-duga. Lagi, siapa lagi yang mudah dirayu oleh setan? Yaitu orang yang menyimpan rasa kebencian dan permusuhan. Jadi hati-hati, kalau di hati kita ada rasa benci kepada siapapun, itu akan mudah sekali dipengaruhi oleh setan. Begitu punya permusuhan. Nanti masuknya bisa lewat keinginan. Misalnya gini, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya setan itu ingin menanamkan rasa permusuhan dan kebencian melalui minuman keras dan melalui perjudian. Dan setan menghalang-halangi kamu agar tidak ingat kepada Allah, agar kamu tidak sholat. Apakah kamu mau berhenti minum minuman keras? Ya. Ini jadi Allah wanti-wanti bahwa perbuatan setan itu ingin memanfaatkan, ingin memasuki pikiran orang, lalu terus didorong-dorong untuk minum minuman keras atau berjudi. Minum minuman keras misalnya seseorang yang merasa frustasi, kecewa dan sebagainya, lalu terus dianjuri coba minum ini, nanti enak kamu. Atau misalnya ini saya pernah dianjuri. Suatu saat saya akan pergi kursus di Amerika Serikat di musim dingin. Lalu dia menganjurkan saya minum minuman keras supaya badan saya bisa hangat. Nah, itu kan keinginan agar badan kita hangat, lalu dianjuri minum minuman keras. Manusia, tapi anjurannya itu membangkang kepada Allah, maka dia sebenarnya adalah setan. Begitu pula perjudian. Perjudian itu biasanya ditanamkan atau dipengaruhkan kepada orang-orang yang
kepingin mendapatkan kekayaan dengan cepat, nggak usah kerja keras. Naruh uang 100.000 nanti dapatnya 1 juta atau bahkan mendapat 5 juta. Wah, tergiur gitu. Lalu terus berjudi, dan judi itu juga sifatnya adiktif. Dan di sini disebutkan oleh Allah, dua-duanya itu menyebabkan permusuhan dan kebencian. Orang yang mabuk suka-suka menjadi punya kecenderungan senang berantem. Saya punya teman, kalau dia habis minum bir begitu, terus berantem sama teman, dan saya selalu yang memisah di antara mereka. Udah ini karena pengaruh minuman. Perjudian juga begitu. Orang yang kalah itu suka kalap, marah kepada yang menang. Maka kita hati-hati, di hati kita jangan ada rasa kebencian. Kalau yang dicontohkan oleh Allah di sini adalah lewat perjudian dan minuman keras, kita tanamkan di hati kita untuk tidak ada kebencian dan tidak ada musuhan meskipun kita difitnah. Meskipun kita difitnah, bisa nggak kita tidak usah membenci orang itu? Alhamdulillah saya bisa melakukan itu sejak saya sebelum kuliah, bahkan saya pernah difitnah. Yang saya heran saat itu juga, kok aku tidak marah ya? Kok aku tidak benci sama dia? Rupa-rupanya saat itu karena saya sudah mempelajari Al-Quran, saat itu saya sudah menghafal Quran, dan sebelum menghafal Quran saya belajar bahasa Arab, dan saat itu saya suka membaca buku dari buku milik paman saya yang kuliah psikologi, lalu buku-bukunya saya baca. Lalu ketika saya difitnah, saya ingin membuktikan dan ingin mempelajari apa sih latar belakang dia kok memfitnah saya. Saya pelajari, ternyata teori yang saya baca itu betul-betul terjadi. Jadi dia memfitnah saya, itu saya menjadi senang. Karena apa? Saya mendapatkan bukti kebenaran suatu teori. Dan di Al-Quran juga disebutkan di surat An-Nur ayat 11 bahwa fitnah yang dilontarkan oleh orang-orang munafik itu fitnah itu dilontarkan di antara orang-orang munafik yang ada di antara kalian. Lalu Allah mengatakan, la tahsabuhu syarran lakum. Jangan kamu kira fitnah itu buruk untuk kamu. Bal huwa khairul lakum. Tapi fitnah itu bagus. Nah, saya waktu itu ingin membuktikan bagusnya di mana. Ternyata betul-betul bagus, dan lalu saya menjadi makin yakin dengan Al-Quran. Jadi nggak usah ditanamkan kebencian dan permusuhan. Nah, cara yang paling gampang adalah memaafkan orang lain, karena biasanya kita itu marah ketika kita menganggap orang lain berbuat yang tidak sesuai dengan selera kita. Nah, padahal selera kita itu tidak selalu pas, dan tidak semua orang pola pikirnya sama dengan kita. Maka kadang-kadang orang itu melakukan pekerjaan dengan prosedur yang berbeda, tapi hasilnya sama. Ya udah, biarin aja. Yang penting kan hasilnya sama gitu. Jadi kita mudah memaafkan orang lain dengan memahami cara mereka berpikir, dan kalau toh mereka belum bisa berpikir, lalu kita memahaminya bahwa ya memang dia belum tahu. Kadang-kadang kita marah kepada karyawan karena melakukan suatu pekerjaan, padahal kita sendiri belum pernah memberitahu ini loh caranya. Jadi kenapa kok salah dia? Dia melakukannya prosedurnya begini-begini. Terus kalau tanya, kamu pernah nggak ngajari dia supaya dia melakukan itu? Belum pernah sih. Wah, ya salahmu sendiri. Jadi kadang-kadang kesalahan orang itu berawal dari kekurangan kita. Contoh lagi, orang yang gampang dipengaruhi oleh setan. Kalau di hatinya itu ada rasa sombong dan bahkan ingin menang sendiri.
Itu kelakuan setan betul itu. Itu kita coba dikutip oleh Allah, disebutkan oleh Allah di surat Al-Anfal ayat 48. Ayatnya panjang, tapi yang saya cantumkan di situ pendek. Jadi setan itu mempengaruhi manusia untuk melakukan suatu pekerjaan yang buruk, tapi digambarkan itu indah. Banyaklah contoh, misalnya ada wanita cantik, kemudian laki-laki tertarik, lalu terus dia dekat, kebetulan wanita itu kok mudah sekali didekati, lalu kalau dia berjalan bareng, lalu dia merasa bangga bisa berjalan bersama-sama dengan wanita cantik atau wanita terkenal. Itu kan berarti zayyana lahum syaitanu amalahum. Setan itu membujukkan pada dia bahwa apa yang dia lakukan itu bagus. Terus kalau konteksnya ini dulu adalah orang-orang kafir Makkah ingin membunuh Nabi Muhammad yang sudah pindah ke Madinah. Karena sudah pindah ke Madinah, maka mereka khawatir Nabi Muhammad banyak pelindungnya, banyak pendukungnya. Lalu mereka mempersiapkan perang. Nah, setan mempengaruhi mereka, siapa di Arab ini yang lebih kuat daripada kalian? Kalian itu orang-orang yang kuat, yang pintar berperang. Pasti kamu menang. Bahkan setan ini menampakkan diri sebagai manusia, aku nanti membela kamu. Terus ternyata setelah mereka berhadapan dengan musuh, setan mengatakan, inni bari'um minkum, inni ara ma la tarawna, inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Setan mundur. Aduh, aku cuci tangan deh, aku gak ikut-ikutan. Kenapa begitu? Inni ara ma la tarawun, aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Setan, iblis dalam hal ini melihat bahwa tentaranya Nabi Muhammad itu didukung oleh ribuan malaikat. Iblis melihat, orang-orang tidak lihat, lalu iblisnya mundur. Jadi kalau orang yang sombong merasa menang sendiri, maka akan mudah sekali dipengaruhi oleh setan. Ini terutama orang yang misalnya punya kekuasaan. Biasanya orang yang berkuasa kepingin terus-menerus bertengger di situ. Ya, gejalanya banyak, misalnya bupati, lalu supaya dia tetap ada di situ, habis periodenya dia, istrinya disuruh mencalonkan. Atau di Jawa Timur itu ada wanitanya, istrinya itu jadi bupati, terus ganti suaminya. Dan sekarang ini ada yang istrinya yang dicalonkan. Ada juga yang dicalonkan itu anaknya. Itu kan karena kepingin kekuasaan itu terus menerus. Jadi karena orang yang menikmati kekuasaan itu lalu ingin terus-menerus berkuasa, ingin terus-menerus mempengaruhi pengikut-pengikutnya atau rakyat, lalu setan mudah sekali mempengaruhinya. Nah, mempengaruhinya bagaimana? Macam-macam. Kalau di Jogja bagian selatan ya, di Bantul, itu karena pemimpin daerahnya itu kepingin berkuasa terus, maka ketika ada wartawan mengungkapkan kejahatan dia, korupsinya, maka wartawan itu dibunuh. Nah, kasus itu kan kasus terbuka. Jadi ini bukan ribah tapi contoh yang terbuka. Jadi kalau orang sombong itu biasanya ingin selalu di atas, terus itu akan mudah sekali digoda oleh setan. Satu lagi, yang mudah digoda oleh setan adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsu. Tempoh hari kita bahas, hawa nafsu itu adalah keinginan terhadap sesuatu yang menimbulkan kesenangan. Nah, orang yang
mengikuti atau mengumbar hawa nafsu, biasanya pikirannya menjadi kalah. Meskipun pinter, tapi orang itu menjadi seperti bodoh, nggak bisa berpikir dengan baik. Salah satu ayat yang bisa saya kutip di sini, ada banyak sekali ayat yang menunjukkan bahwa orang yang mengikuti hawa nafsu itu mereka tidak bisa memanfaatkan ilmunya. Ini saya kutipkan dari surat Muhammad ayat 16. Wa minhum may yastami'u ilaik. Di antara mereka ada orang yang mendengarkan kamu. Jadi Nabi Muhammad itu ceramah, itu ada orang yang mendengarkan, tapi tidak paham. Hatta idza kharaju min 'indik. Sehingga ketika mereka itu keluar dari sisimu, artinya bubar dari pengajian, qalu lil ladzina utul ilm. Mereka bertanya kepada orang yang berilmu. Madza qala anifa? Muhammad tadi ngomong apa? Tadi ngomong apa? Lu dia hadir di situ kok nggak ngerti. Kenapa begitu? Ulaikal ladzina thaba Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Mereka itu adalah orang-orang yang hatinya terkunci, mereka itu mengikuti hawa nafsu. Nah, orang yang mengikuti hawa nafsu itu disarankan yang logis ya susah. Ya, misalnya kita seringkali menyaksikan undang-undang dibuat tidak masuk akal. Ini undang-undang kok seperti itu, kok nggak masuk akal. Tapi terus saja jalan. Karena apa? Hawa nafsunya. Hawa nafsu apa? Hawa nafsu ingin berkuasa. Ya, jadi keinginan berkuasa itu termasuk hawa nafsu. Lagi, orang yang mudah dipengaruhi oleh setan adalah orang yang suka mencampur antara hal yang halal dan haram. Ya, ini di berbagai hal. Orang yang suka mencampur adukkan antara yang halal dan haram, terutama di dalam harta dan seks, maka orang itu akan mudah sekali diganggu oleh setan. Bisa kita baca di surat Al-Isra ayat 64. Wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib 'alaihim bi khaylika wa rajilika wasyarikhum fil amwali wal aulad wa'idhum wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Dan hasunglah, ini Allah mengatakan kepada setan ketika setan mengatakan aku akan menyesatkan seluruh manusia. Lalu Allah mengatakan silakan kalau kamu mau mengganggu manusia, siapa yang kamu sanggup kamu pengaruhi di antara mereka dengan ajakanmu. Silahkan kerahkan untuk mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang jalan kaki. Dan berserikatlah. Nah, ini poin saya di sini. Dan berserikatlah, bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak. Jadi salah satu strategi setan mengganggu kita adalah mereka bersekutu di dalam harta. Bersekutu dalam harta gimana? Mencampur aduk antara harta yang halal dan yang haram. Misalnya ketika membagi waris, lalu maunya menang sendiri supaya dapat lebih dari porsi yang semestinya. Nah, itu berarti mencampur antara yang halal dan yang haram. Warisannya halal, tetapi mengambil hak bagian orang lain itu haram. Orang yang merawat anak yatim, lalu terus anak yatim itu kebetulan punya warisan, katanya dia mengelola, tapi kemudian dia campur aduk antara hartanya sendiri dan hartanya anak yatim. Ini dia mencampurkan antara yang halal dan yang haram. Dalam seks juga begitu. Punya istri atau punya suami, tapi mau melakukan hubungan dengan orang lain yang tidak halal. Jadi perangkat yang sama dimanfaatkan untuk yang halal dan untuk yang haram. Nah, itu akan mudah sekali dipengaruhi oleh setan. Dan perlu pula juga kita waspada bahwa orang yang suka melupakan Allah itu akan mudah sekali digoda oleh setan. Allah mengatakan begini,
Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Tuhannya ini bisa lewat zikir, bisa lewat Quran. Jadi zikir Rahman, Al-Quran itu juga peringatan. Maka peringatan itu bisa berupa Al-Quran, bisa juga zikir yang kita ucapkan mengingat Allah. Kalau ada orang yang menjauh dari Allah, tidak mau zikir, tidak mau baca Quran, maka kami akan adakan baginya setan, dan setan itu lalu menjadi teman yang selalu menyertainya. Nuqayyid lahu syaitanan, kami biarkan dia dikerumuni oleh setan, fahuwa lahu qarin, kemudian setan itu menjadi qarin. Qarin itu artinya teman yang selalu bersama, rekan yang selalu menyertainya, itu qarin. Tentu karena sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka mengikuti petunjuk. Ya. Terus waktunya tinggal sedikit. Saya dipercepat saja. Orang yang lebih takut kepada pihak selain Allah. Kalau ada orang lebih takut kepada orang lain, maka dia juga akan mudah dipengaruhi oleh setan. Misalnya, orang yang takut pada atasannya, lebih takut pada dia daripada kepada Allah, itu gampang sekali digoda oleh setan. Misalnya, dia mau sholat, tapi bosnya bilang, kerjakan dulu ini. Karena dia takut sama bosnya, dia kerjakan itu meskipun tidak sholat. Nah, itu berarti dia lebih takut kepada bosnya daripada kepada Allah. Juga orang yang suka berboros-boros. Orang yang suka berboros itu seringkali kan untuk show off. Saya punya teman yang dia kalau makan nggak mau di warung-warung kecil. Dia selalu pergi naik mobil, terus di tempat-tempat, di mal-mal begitu, supaya kelihatan gengsi. Nah, itu gampang sekali digoda oleh setan. Lalu orang yang melakukan kesalahan, tetapi tidak mau menyadari bahwa itu kesalahan. Ya kalau ditegur, enggak, aku nggak berbuat salah. Masih ingat bahwa kita pernah suatu saat mengalami krisis moneter, krisis ekonomi, yang bahkan diikuti dengan krisis sosial. Tapi ketika ada yang mengingatkan, kita mesti perlu melakukan taubat nasional, karena kita secara bangsa sudah banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan. Tetapi ada jawaban, enggak, kita tidak salah. Buktinya yang mengalami krisis ini kan tidak hanya Indonesia, tapi juga negara-negara tetangga. Ini masalah regional, tidak masalah Indonesia. Jadi bukan karena kesalahan. Ya akhirnya tidak ada taubat nasional. Ya. Jadi mestinya kalau kita mendapatkan bencana, itu adalah peringatan bagi kita bahwa kita telah menyimpang dari jalan yang lurus. Saya kira sementara begitu, masih ada sih beberapa poin yang saya bisa sampaikan, tapi karena sudah hampir 6:30, saya ambil kesimpulan saja bahwa setan adalah manusia dan jin yang suka membangkang dan sombong. Setan selalu ingin menyesatkan seluruh manusia agar mereka celaka. Dan setan bergaya menasehati untuk mempengaruhi pola pikir dan perilaku manusia. Setan menggunakan keinginan kita sebagai pintu masuk, dan orang yang berhati keras dan di hatinya ada penyakitnya, maka orang-orang itu akan rawan sekali terhadap godaan setan.